Ringkasan mengenai determinan matriks. Yang pertama, determinan matriks adalah selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder dan hanya dapat ditentukan apabila jumlah baris dan kolom sama. Contohnya pada ordo 2x2 dan ordo 3x3. Untuk inverse matriks hanya dapat menggunakan matriks persegi. Matriks persegi itu apa sih? Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Yang kedua ada determinan matriks ordo 2x2. Untuk inverse matriks 2x2 juga dapat menggunakan determinan matriks. Yang ketiga yaitu determinan matriks ordo 3x3. Di sini terdapat dua metode, yaitu metode Sarus dan metode minor kofaktor. Untuk inverse matriks 3x3 juga dapat menggunakan metode Sarus. Yang keempat adalah sifat determinan matriks. Ada tiga, yaitu yang pertama, jika pada semua elemen dari baris atau kolom sama dengan 0, maka determinan matriksnya adalah 0. Yang kedua, jika pada elemen dari salah satu baris atau kolom itu sama dengan elemen baris lain, maka determinan matriksnya adalah 0. Yang ketiga, apabila elemen salah satu dari baris atau kolom merupakan kelipatan dari elemen baris atau kolom lain, maka determinan matriksnya adalah 0. Di sini pengertian inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse akan menjadi matriks identitas. Inverse matrix dilambangkan dengan A pangkat minus 1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Jika suatu matriks memiliki inverse, maka dapat dikatakan matriks tersebut adalah matriks non-singular. Sebaliknya, jika matriks tidak memiliki inverse, maka matriks tersebut bukan matriks singular. Untuk menentukan inverse dari sebuah matriks, terdapat dua aturan berdasarkan ordonya, yaitu ordo 2x2 dan ordo 3x3. Determinan bisa dilambangkan dengan A tidak boleh sama dengan 0. Di sini catatan lambang A itu seperti nilai mutlak tapi bukan nilai mutlak. Pembuktian jika matriks dikalikan dengan inverse matriks, maka hasilnya matriks identitas. Sini contohnya A sama dengan 41, 72 dikali inverse-nya yaitu 2 minus 1 minus 7, 4. Dikalikan 4 kali 2 ditambah 1 kali minus 7, 7 kali 2 tambah 2 kali minus 7, 4 kali minus 1 ditambah 1 kali 4, 7 minus 1 ditambah 2 kali 4. Hasilnya 8 dikurang 7, 14 dikurang 14, minus 4 tambah 4, minus 7 tambah 8. Dengan 1, 0, 0, 1. Yaitu matriks identitas. Nah, untuk memeriksa apakah jawaban inverse sudah benar, bisa dibuktikan dengan matriks awal. Apabila jawabannya bukan matriks identitas, maka harus dicek ulang. Ya, betul. Jadi, Ibu sedikit nambahin, ini hubungan antara matriks original ya, nah Ibu nyebutnya matriks original ya. Matriks A-nya ini ketika nanti kalian udah cari inverse-nya, udah dapet, dan ternyata pas dikalikan A dikali A inverse hasilnya adalah identitas, maka berarti itu terbukti bahwa mereka saling inverse. Gitu. Kalau nanti kalian ngaliin ternyata hasilnya tidak identitas, berarti ada kemungkinan kesalahan perhitungan di inverse-nya. Gitu ya. Ini untuk ngeceknya aja. Gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut sekarang masuk ke inverse matriks dengan ordo 2x2. Jadi, rumus inverse matriks ordo kali 2 itu, misalkan ada matriks A, yaitu A, B, C, D, dengan determinan matriksnya itu, ingat kan pasti, ini golongan pertama, terus dikali ini, jadinya A kali D kurang B kali C tidak boleh sama dengan 0. Nah, inverse matrix ini dapat punya rumus dan dapat dicari dengan cara
lambang inverse tuh ini ya, matriks terus dikasih pangkat -1 sama dengan 1 per A kali D kurang B kali C dikali adjoin dari matriks A. Gimana sih cara nyari adjoin dari matriks A? Di sini aku mau jelasin dulu pelan-pelan. Jadi yang pertama, ini golongan pertama ini ditukar posisinya, terus kemudian diagonal yang kedua ini tidak ditukar posisinya, hanya dikalikan masing-masing dengan -1. Sama dengan 1 per determinan A dikali join dari matriks A, yaitu D, negatif B, negatif C, dan A. Di sini, pas kita udah lihat rumus ini, pasti kita udah tahu kan jenis matriks apa yang tidak memenuhi. Yang pertama itu ada matriks diagonal, matriks identitas, dan matriks nol. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa menggunakan matriks ini tuh nggak bakalan bisa di-inverse? Karena tadi nggak dia determinannya 0 gitu, jadi nggak bisa dihitung. Iya, betul banget. Ini siapa? Farhan. Farhan. Oke, makasih Farhan. Jadi aku bakalan jelasin lagi kenapa sih kalau misalnya dengan matriks diagonal, matriks identitas, dan matriks nol ini nggak bakalan bisa diinversi, karena pasti di sini-sininya tuh bakalan ada 0 kan. Kalau 0, terus dikali ini pasti hasilnya 0 kan. Itu berarti nggak ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya, itu dinamakan matriks singular. Tapi kalau ada inverse-nya, dinamakan matriks non-singular. Oke, supaya lebih tahu lagi, ini aku ada contoh soal. Jadi, di sini ada contoh soalnya. Matriks A sama dengan 4, 1, 7, 2. Nah, sekarang tentukanlah cari inverse dari matriks berikut. Tulis dulu lambangnya A pangkat -1 sama dengan 1 per determinan A, 4 dikali 2 dikurangi diagonal sekunder, 1 dikali 7 dikali adjoin dari matriks A, yaitu kalau diagonal pertama ditukar posisinya, diagonal kedua tidak ditukar, namun hanya dikali masing-masing -1, sama dengan 1 per 8 kurang 7 dikali adjoinnya. Karena 1 per 8 kurang 7 hasilnya 1, jadi tetap hasilnya seperti ini. 2, -1, -7, dan 4. Di sini ada penjelasan lagi, angka di dalam kotak biru merupakan diagonal utama. Diagonal utama matriks A yang ditukar posisinya. Angka di dalam kotak oranye merupakan diagonal kedua matriks yang dikalikan dengan -1. Oke, terus ada soal lagi. Tentukanlah inverse dari matriks berikut. Ada matriks 2, 1, 4, 6. Ini rumusnya ya, dibaca dulu. Oke, jadi tentuinnya tuh gimana? Sama kayak dengan tadi, A pangkat -1 sama dengan 1 per determinan dari matriks A dikali adjoin dari matriks A. Kemudian 1 per ini kan 2 dikali 6, 12, dikurangi 4 dikali 1, 4, jadinya 12 dikurang 4, 8. 1 per 8 dikali adjoin. Adjoinnya itu diagonal pertamanya ditukar, 6, 2, diagonal keduanya tidak ditukar, namun hanya dikali masing-masing -1. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gini, tinggal masukin deh ke dalam 1 kali 8 kali 6, 1 per 8 kali -4, 1 per 8 kali -1, dan 1 per 8 kali 2. Hasilnya 6 per 8 bisa disederhanakan lagi menjadi 2 per 3, terus -1 per 8, terus -4 per 8 bisa disederhanakan menjadi 1 per 2, dan 2 per 8 bisa disederhanakan menjadi 1 per 4. Oke, mungkin sampai sini inverse 2 kali 2 ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yang lain? Apa udah paham? Paham? Paham, Bu. Oke, sip, lanjut. Oke, sekarang masuk ke bagian kuis dari inverse matriks ordo 2 kali 2. Yang kalau mau jawab, langsung itu ya, bilang namanya ya, sama kelasnya. Oke, sekarang aku mau munculin soalnya.
Silakan yang mau jawab. Chris Ganesha Matthew Rahmat IPA 8. Iswantoro, MSM IPA 7. Chris Matthew, silahkan. Ada yang bisa bantuin annotate ke ya? Iya, aku boleh coba. Jadi A pangkat min 1 Tunggu sama sebentar. dengan A pangkat A min pangkat min 1 1 sama dengan 1 per 2 kali 3 2 kali 3 dikurang 1 kali 5. jelek banget. Oke. 1 kali 5 dikali Ada JA-nya itu kan jadi 3 min 3 5 min 5. min 1 sama 2. Oke. Nah, terus dihasilin A pangkat min 1 sama dengan Ya. 1 per 6 dikurang 6 berarti 0. Berarti 0. Berarti hasilnya 1 dikali 5 berapa tadi? 5. 1 per 1. Berapa? Jadi hasilnya kan dianggap 1. Jadi hasilnya 3 min 5 min 1 sama 2. Oke. Terus jadi hasilnya? Hasilnya 3 min 5 min 1 sama 2. Oke. Hasilnya gitu ya. 3, negatif 5, negatif 1, dan 2. Oke, makasih Chris. Kita lihat jawabannya. 3 sama min 5-nya tuh dipisah ya aslinya. Iya. Sorry. Oke, sekarang jawabannya benar nggak ya? Iya, betul banget. Makasih, Chris. Iya. Lanjut. Ini lagi, ada kuis lagi. Yang mau jawab langsung ya kenceng aja. Gak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Ganesha Rahmat Iswantoro. Zaki. Oke. Sorry, silakan Ganesha. Oke, jadi kan boleh tolong annotate Kak? Oke, gua aja. Oke, siap. Kasih. Jadi A inverse itu sama dengan 1 per 3 dikali 4 dikurang 2 dikali 1. Terus dalam kurung 4 kanannya. Maaf. Oke. Maaf. Jadi A inverse sama dengan 1 per 3 kali 4 dikurang 2 kali 1. Terus dalam kurung determinan jadinya 4, terus kanannya min 2, terus bawah kiri min 1, bawah kanan itu 3. Iya, terus jadinya buahnya lagi 1 per 3 kali 4 itu 12 min 2, terus dalam kurung masih sama 4 min 2 min 1, 3. Berarti jadinya 1 per 10, terus sama lagi. Terus jadinya itu dalam kurung 2/5, terus kanannya itu min 1/5, terus kiri bawah itu min 1/10, kanan bawah 3/10.
Udah. Iya. Oke, Oke. makasih Gak. Coba kita cek dulu nih, bener apa enggak. Yoi, bener. Makasih Gak. Ini Fadil kan yang jelasin. Iya. Coba. Oh, kalau enggak, aku aja. Oke. Jadi di sini ada contoh lain dari inverse matriks 2x2. Jadi kita di sini nyari nilai P. Contoh soalnya, berapakah nilai P agar matriks R tidak mempunyai inverse? Jawabannya itu dikasih note kalau matriks itu tidak akan memiliki inverse jika nilai determinannya 0. Maka dari itu, dengan hint kayak gini kita tuh bisa mencari nilai P. Jadi pertama di tulisannya itu determinan R sama dengan P negatif 4, 3, dan 2. Sama dengan ini ya, dikali P kali 2 kurang negatif 4 kali 3. Terus determinannya kan 0 tadi. Tulis aja di sini 0 sama dengan 2P ditambah 12. Terus dipindahin ruasnya, kan tadinya negatif 2P sama dengan positif 12 ya. Tapi langsung aja 2P sama dengan negatif 12. P sama dengan negatif 12 per 2 sama dengan negatif 6. Oke. Untuk yang ini ini sebenarnya cuma sama aja kayak yang sebelumnya, tapi cuma ditambahin pakai huruf gitu ya, A B A B. Jadi tinggal dikali yang golongan 1 sama golongan 2 kayak biasa, yang 4A dikali A dikurang B dikali 4B seperti mencari determinan biasa. Terus 4A kali A sama dengan 4A kuadrat dikurang 4B dikali B 4B kuadrat. Habis itu karena dua-duanya ada 4, jadi dipisah, 4-nya dikeluarin, terus dalam kurung A kuadrat min B kuadrat kan jadinya A plus B A min B gitu. Kalau misalnya pengen dicoba, coba aja deh, ntar ya hasilnya. Gue coba. A kali A itu A kuadrat min AB plus AB juga min B kuadrat. Sama dengan ini habis jadinya A kuadrat min B kuadrat. Itu makanya dapat hasil yang ini. Oke. Jadi sama dengan yang 4 ini dikali sama yang ini, jadi 4A ditambah 4B, itu yang dalam kurung 1, yang keduanya A min B. Jadi jawabannya yang ini. Seperti itu. Yang buat soal ini paham nggak? Apa ada yang bingung? Itu A min B-nya dibiarin aja. Itu kayaknya ada ralat deh itu kayaknya. Harusnya 4A plus 4B dikali 4A kurang 4B. Jadi jawabannya itu D. Karena kan di dalam kurung kerawal kan. Ya oke deh. Oh ya maaf. Iya. Gitu. Sorry. Thank you Asti. Oke. Next. Selanjutnya kita akan membahas inverse matrix yang order 3 kali 3. Next. Untuk mencari menghitung inverse matrix 3 kali 3, ada dua cara. Yang pertama ada yang cara adjoint, dan yang kedua ada transformasi baris elementer. Tapi yang akan kita bahas dan yang akan kita pakai adalah yang adjoint. Next. Nah, pengertian dari adjoint sendiri, adjoint matrix ini adalah transpose dari suatu matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari elemen-elemen matriks tersebut.
untuk rumusnya itu A inverse sama dengan A per A min BC atau determinan A sama A dikali A join A. Bukan dikali sih, sampingnya A join A. Sama kayak yang rumus yang 2 kali 2. Cuma yang membedakannya adalah mencari A join-nya. Mencari A join-nya di sini itu memakai minimal kofaktor transpose. Seperti yang udah kita bahas di materi sebelumnya, yang bentar. Masih ingat nggak yang pakai ini sama ini? Jadi apa namanya? Untuk mencari adjoinnya itu kita pakai yang minimal kofaktor, habis itu hasil dari minimal kofaktornya itu kita transpose. Jadilah adjoin sama dengan kofaktor A transpose. Oke, next. Biar lebih mudah untuk memahami pengertian tadi, kita langsung masuk ke contoh soalnya aja ya. Lanjut. Di sini untuk soal yang pertama, ada yang mau coba bantuin gua nggak jadinya? Salah satu. Ada yang mau bantuin nggak? Langsung sebut nama aja. Nanti bakalan gua bantuin step per stepnya. Mungkin Iya, kalau pertama salah nggak bantu apa-apa. cari mungkin pertama bantu cari determinannya dulu. Kan kalau determinan di Iya. pertemuan sebelumnya udah tahu nih. Nih. Mungkin ada yang mau bantuin. Nanti gua bantuin per stepnya apa aja yang harus dilakuin. Jadi untuk yang pertama itu cari determinannya. Determinan itu boleh pakai sarus atau yang minimal kofaktor yang kayak yang kita pelajarin di materi sebelumnya. Ada yang mau coba nggak? Mencari determinan dulu dari yang ini. Nggak ada yang mau coba? Salah nggak apa-apa. Gue bantuin kok. Saya mau Kayaknya coba deh. males gitu. Mau coba deh. Oke. Siapa itu? Muhammad Raya Rafid dari XI MIPA 7. Masih ingat nggak yang seharus itu gimana? Sih. Gimana? Biar gue yang Nah, ini gimana? di unnoted, nah, oke. Pertama kan tulis dulu matriksnya. Ya. Dari sini. Oh, oke. Maaf ya kalau jelek tulisannya. Terus jawaban lagi. Terus 2 kolom pertama dipindahin ke luar kurungnya. Gini. Ya. Dua kolom pertama. Oh iya. Oke. Habis itu diagonalnya dikaliin. Jadi 1 kali 8 kali 6. Ya. 8 kali 6 ditambah 2 kali 7 kali 1. Ya. Ditambah mungkin biar lebih cepatnya dikasih angka langsung aja, maksudnya langsung hasilnya. Langsung aja. 1 kali 8 kali 6 berapa gitu. 8 kali 6 berarti 48.
ditambah 14 ditambah 30 Ya. terus dikurang dalam kurung Sama berapa? 30 ya? dikurang dalam kurung Oke. 24 Oke, 24 ditambah 24226 ya. ya ditambah 5 kali 7 kali 1 35 ditambah 1 kali 8 kali 3 24 Tadi yang kedua berapa? 35 35 ditambah 24 24. berarti sama dengan 92 dikurang Ya, dikurang 43 3 sama dengan sama dengan 49 49. Bentar, itu benar nggak belakangnya 43? 24 tambah 35 tambah 24. 59 tambah 24. 83. Benar nggak? oh iya 83 mau 83 Jadi berapa? jadinya 9 Oke. Berarti 9 ini apanya? Determin- Determinannya kan? Ya. Berarti udah dapat determinannya 9. Ini dihapus dulu ya. Sekarang langkah kedua nyari adjoinnya. Cari adjoinnya itu pakai yang minor cofactor. Bentar ya. Ada yang masih kaya lagi atau ada yang mau ganti? Kayaknya mungkin kalau minor cofactor masih pada bingung deh, Nak, untuk adjoin yang 3 kali 3. Oke. Saya jelasin aja ya, Bu. Sambil dijelasin, sambil diajak temennya nginget lagi yang minor cofactor di determinan gitu. Oke. Jadi sebentar, tulis dulu. Minor cofactor. Oh, iya. Ya, 7, 6. Nah, untuk yang apa namanya? Yang di materi sebelumnya kan kita cuma pakai salah satu aja ya. Yang misalnya cuma pakai yang baris pertama doang, diginiin, terus baru yang 1, 2, 3, atau yang tengahnya atau yang paling bawah. Nah, untuk yang buat mencari inverse-nya ini, mencari adjoin, kita pakai tiga-tiganya dimasukin. Jadi seperti ini. Bentar ya. Nah. Ini untuk yang pertama. Plus. Jangan lupa yang plus min plusnya. Terus yang kedua yang ini. Di sini 2, 1, 7, 6. Tambah. Fadil, sorry. Ya. Di slide selanjutnya itu ada pembahasannya, lu mau nulis aja apa jelasin yang selanjutnya? Oh iya.
Eh, langsung pembahasannya aja biar cepat. Oke. Nah, jadi gini, kan tadi kan si Raya udah dapat yang determinannya. Selanjutnya buat nyari yang minor covatornya ini pakai ya kan ya kalau yang sebelumnya kan cuma pakai salah satunya aja ya, yang ini doang, atau yang tengahnya atau yang bawahnya doang. Cuman kalau yang buat materi yang satu ini kita pakai tiga-tiganya, dimasukin semuanya, terus penghitungan apa namanya minor covatornya seperti biasa, yang 8 kali 6 dikurang 7 kali 5, 13, dan selanjutnya. Terus yang ditekankan di sini adalah tandanya. Jadi jangan dilupain sini plus, min, plus. Yang di tengahnya min, plus, min. Dan yang paling bawahnya plus, min, plus lagi. Jadi yang pengecohnya untuk yang ini sih itu aja. Di tandanya. Jadi harus ingat yang plus, min, sama plus, min, plus. Lebihnya itu seperti sebelumnya. 13 dapat hasilnya. Habis itu jika udah dapat minor covatornya, kita transpose. Masih ingat nggak? Ada yang tahu nggak transpose itu apa? Ditukar, Diapain? diacak. Gimana? Diacak gimana maksudnya? Yang jadi yang dirubah gimana tuh? 13 bawahnya 13 terus bawah kolomnya itu 3 sama minus 10. Ya. Iya, Oke. konsep Terus acaknya maksudnya gimana, Zaki? dia diacak satu-satu gitu deh, Bu. Hmm. Kayak misalnya baris ini kan judulnya baris, terus kalau diubah kayak baris ke satunya itu 13 kalau dirubah ke kolomnya 13 3 minus 10, terus yang baris keduanya min 5 3 min 1, terus yang kolom ketiganya 2 min 3 sama 4, bener gak? Iya. Nah, Jadi iya itu benar, maksud tapi konsep ya. transpose itu apa? Maksudnya baris jadi kolom, kolom jadi baris gitu. Nah, Nah, iya tuh maksudnya. kalau diacak aja random dong, berarti terserah Tadi kamu mau kan ngacaknya iya. nanti takutnya ini dianggapnya ya udah acak aja itu udah masuk transpose. Nah, gini ya. Jadi lihat di sini ini kan kofaktornya hasilnya 12 baris pertama 13 min 5 2. Di transpose berubah jadi kolom. Nah, gitu maksudnya transpose. Jadi ketika di awalnya dia baris, tapi kalau sudah kita transpose dia akan berubah jadi kolom. Gitu. Itu maksudnya makna transpose ya. Gitu. Oke, lanjut dulu Fadil. Oke. Jadi udah dapat apa namanya adjoinnya, langsung aja dimasukin ke yang rumus dari inverse-nya sendiri. Yang satu per determinan A. Jadi kan tadi determinan udah dapat 9, berarti 1/9 dalam kurung yang tadi adjoin adjoinnya udah dapat dimasukin. Jadi 13 3 min 10 min 5 3 min 1 sama 2 min 3 4. Habis itu dikali satu ya. Jadi kayak 1/9 dikali 13, 1/9 dikali min 5, 1/9 dikali 2, dan seterusnya semuanya. Jadi hasilnya dalam kurung 13 per 9, di tengahnya 1/3, terus yang ini jadi min 10/9, dan seterusnya sampai paling bawah itu kan 1/9 dikali 4, jadi 4/9. Jadi ini udah hasilnya untuk mencari yang matriks order 3 kali 3, inverse matriks order 3 kali 3 dengan menggunakan adjoint. Seperti itu. Ya, oke. Ibu sedikit tambahkan. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, Nak? Yang lain? Ada yang bingung nggak? Ibu nggak akan tahu kalau kamu nggak bersuara. Jadi nggak apa-apa disampaikan aja. Ini kita belajar bareng-bareng. Kalau memang, Bu itu bingung nggak kenapa bisa dapat begini? Nggak apa-apa disampaikan. Silakan. Kalau kalian diem, nanti Ibu nggak tahu. Kalian Bu, paham kan apa enggak? Bu, saya mau nanya, dari kan minor cofactor sebelumnya itu kalau misalnya kita milih kayak misalnya 1 2 1 itu terus kita milih kolom, kan pasti minus plus minusnya itu ditulis dulu, kayak depannya harus ada kayak misalnya yang cara yang dikasih tadi tuh contohnya. Jadi depannya itu kalau misalnya depannya positif ditulis kayak angka satunya, kok ini nggak ditulis, Bu? Jadi kosong gini.
Yang di mana? Coba kamu bisa annotate nggak? Coba tunjuk, nak. Nggak bisa, Bu. Yang ini maksudnya tanda-tanda ini. Bukan. Nah, iya. Nah, tanda-tanda itu. Nah, harusnya kan kalau misalnya kita milih, kayak misalnya kolomnya itu, kalau misalnya kita milih bagian kolom 1, 2, 1, harusnya ditulis dong angkanya. Kok ini nggak, Bu? Nah, itu perbedaan antara di determinan dengan di ini inverse untuk mencari adjoint. Ini kan adjoint ya. Sebenarnya ini masih bentuk kofaktor, nak. Ingat. Jadi di matriks ini masih kofaktor ini. Nah, adjointnya kapan? Ketika sudah ditranspos. Ya, ketika sudah ditranspos itu baru bernilai adjoint. Gitu. Berarti di sini ini masih bentuk kofaktor. Kenapa sebutannya minor kofaktor? Minor itu maksudnya kan kecil ya, nak. Apa sih istilah minor mayor kalau kalian sering dengar? Nah, minor itu maksudnya matriks gede dikecilin gitu. Nah, ini bentuk minornya, nak. M11 itu dibacanya minor 11. Minor baris ke-1 kolom ke-1. Minor baris ke-1 kolom ke-2 dan seterusnya sampai minor baris ke-3 kolom ke-3. Gitu. Lalu bentuk minornya seperti apa lah? Ini yang di bawah. Makanya bentuknya jadi matriks 2x2, semua kecil-kecil gitu. Ini bentuk minornya. Lalu kofaktornya siapa? Hasil dari minor tersebut. Gitu. Jadi minor kofaktor adalah kombinasi, memang mereka nggak bisa dilepas. Kalau seandainya yang di determinan, siapa minornya? Ketika kalian begini, apa namanya, kan ini misal plus, ini min, ini plus. Nah, ini kan ada matriks kecil-kecilnya, gitu kan ya, nak? Iya. Nah, inilah yang disebut matriks ini, yang di sini, ini adalah minornya. Gitu. Lalu kofaktornya siapa? Tanda plus minnya ini di depan. Yang kita ambil sebagai angka di luarnya ini. Ini kofaktornya. Makanya jadi minor kofaktor seperti itu. Ya. Jadi memang sedikit beda, tapi namanya sama. Tapi konsepnya, karena konsepnya sama, jadi namanya tetap minor kofaktor. Mau di inverse, mau di determinan sama. Gitu. Oke. Paham, Zaki? Paham, Bu. Oke. Sampai sini ada yang masih bingung nggak, nak, untuk menentukan minornya? Bisa ya? Ini kalau diem maksudnya apa nih? Otaknya panas ya? Atau gimana? Atau nge-lag? Maaf Bu, sih masih kurang ngerti. Oke. Di bagian mana? Apa yang barusan dibahas, saya nggak ngerti Bu apa yang dibahas. Nah, itu maksudnya. Karena gini, nak. Ibu izin dulu sama Fadil, nggak apa-apa Ibu ambil alih ya, Dil ya? Baik, Bu. Iya, sedikit aja. Nah, ini determinan nggak ada masalah ya, kalian? Untuk cari determinan udah nggak ada masalah ya semua? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, nah di kofaktor ini lihat kita lihat dulu M11. Dia kan baris 1 kolom ke 1, gitu ya, nak. Berarti baris 1 kolom ke 1 punya siapa? 1 kan di sini. Kita mau ganti nih si 1. 1 itu kita ganti pakai matriks kecil, gitu maksudnya. Berarti si 1 kita hilangkan, tapi dia pengikutnya baris dan kolomnya hilang juga. Nah, ini kan jadinya 87 sisanya. Gitu kan? Nah, taruh 8756 di sini. Penggantinya si 1. Gitu. Lalu sekarang kita mau ganti untuk yang 2. Geser. Bentar. Nah, sekarang yang 2 di sini. Dia letaknya di baris 1 kolom kedua. Maka baris 1-nya coret, kolom keduanya coret. Tinggal 2716. Taruh 2716 di sini. Gitu. Dan seterusnya sampai ke bawah. Sekarang kita mau ngilangin 6 misalnya. 6 kan di sini M33 ya. Baris ketiga, kolom ketiga. Kita lihat, berarti baris ketiga kita coret. Kolom ketiga kita coret. Sisa 1228. Kita taruh di sini. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Tapi jangan lupa, kalian harus ada tanda yang selang-seling kemarin itu konsepnya. Yang Ibu kasih tahu plus, min, plus. Terus min, plus, min. Lalu plus, min, plus lagi. Ini jangan sampai salah. Bukan sampai salah. Jangan sampai nggak dimasukin di sini. Karena nanti akan berpengaruh ke nilainya. Gitu. Nah, di sini kan udah dijelaskan sama kelompok 4 ada tandanya nih. Ini min. Ini min. Ini min.
gitu kan? Kalau yang plus nggak ditulis nggak apa-apa. Yang penting kan negatifnya gitu. Nah, setelah sudah jadi minor, matriks kecil-kecil seperti ini sudah jadi minor, baru dicari determinannya. Determinan 2 kali 2, 8 kali 6 dikurang 5 kali 7. Lalu 2 kali 6 dikurang 1 kali 7, hasilnya di sini. Gitu. Jangan lupa yang ada tanda negatif, diikutkan negatifnya. Gitu. Kalau misal Bu, hasil di determinan di sininya di dalamnya itu adalah negatif, tapi di luar dia punya negatif, berarti hasilnya jadi positif. Gitu ya. Jangan tetap kekeh, Bu, di sini kan negatif, ya udah di sininya harus tetap negatif. Enggak gitu. Jadi dia hasil kombinasi. Gitu ya, Nak. Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Kecepatan nggak Ibu jelasinnya? Enggak, Bu. Oke. Jadi stepnya pertama gini, cari dulu determinan. Oke, udah dapat determinan, cari kofaktor. Kofaktor oke, lalu baru cari adjoin. Ya, adjoin itu tadi tinggal ditranspos. Ya, ini belum jadi adjoin loh, Nak. Yang di sini ini belum jadi adjoin, hati-hati. Belum bisa dipakai. Setelah ditranspos baru dia jadi adjoin. Gitu. Setelah jadi adjoin, masukin ke rumus umumnya. Nah, A inverse adalah rumusnya sama kayak 2 kali 2, 1 per determinan dikali adjoinnya. Nah, baru deh determinannya dapat 9, lalu adjoinnya dapat segini, tinggal dikali ke dalam. Inilah bentuk inverse-nya, 3 kali 3. Gitu. Udah panas belum otaknya? Ibu izin Belum? bertanya dong, Bu. Oke, silakan. Kalau misalkan minor cofactor yang kemarin itu kan kita juga kayak untuk menentukan misalkan yang satu kiri atas itu kita juga kayak kalikan dengan satu. Kalau misalkan kita cari yang dua itu kita kalikan dua. Ini kenapa nggak dikalikan gitu ya, Bu, determinannya? Bentar. Bu Ratna nelpon Ibu. Oke, kenapa, Nak? Lanjut. Kayak kalau misalkan minggu lalu kan minor cofactor itu kayak dikalikan juga dengan angkanya sendiri yang kita pengen cari. Misalkan untuk minor kayak cofactor yang dari satu kiri atas itu kan berarti nanti yang 8, 7, 5, 6-nya itu dikalikan satu lagi, atau misalkan yang kayak 2, jadi 2, 7, 1, 6-nya dikalikan 2, tapi ini kenapa nggak dikalikan gitu ya, Bu? Iya, kan ini sudah untuk mengganti, Nak. Kita bentuknya sudah mau dibuat minornya gitu. Jadi maksudnya ini satunya kenapa nggak dikali gitu kan? Kalau yang di determinan kan satunya ada di depan gitu ya, jadi kepala sukunya gitu kan. Nah, kenapa satunya di sini nggak ada, Bu? Gitu. Karena ini sudah diganti, Nak, sama 8758. 56, maaf. Jadi satunya udah nggak ikut lagi. Satunya udah dihilangkan, diganti dengan matriks kecilnya ini. Gitu. Untuk di adjoin, untuk dicari inverse gitu. Tapi kalau seandainya di mana determinan, dia tetap masuk. Oh, ya, itu perbedaannya. Makasih Ganesha udah diingatkan. Jadi biar teman-temannya, oh Zaki nanya itu, oh iya maaf. Ya, jadi maksudnya itu, kalau untuk di adjoin, nggak perlu dimasukin lagi. Jadi yang dicoret ini, karena kan kita nggak ngambil semuanya, nah. Kita kan ngambil semuanya, jadi nggak perlu kamu masukin satu-satu, langsung matriks kecilnya aja. Gitu. Oke? Baik, maaf nanya mulu ya, Bu. Sama-sama. Yang lain ada bingung lagi nggak? Udah? Udah? Udah, Bu. Kalau diem berarti udah nih. Oke, silakan lanjut kelompok 3. Masih ada, Nak? Oh, ini kita udah istirahat ya? Kita 9 berapa ya? Iya, Bu. Iya, Bu, sudah istirahat, Bu. Oke, gimana keputusannya? Mau ini masih ada berapa slide kelompok 4? Tinggal latihan-latihan sama sifat, Ibu. Sifat. Coba ke sifat dulu deh. Oke. Ibu kalau minta 10 menit kalian boleh nggak? Boleh, Bu. Ya, 10 menit atau sekitar 15 menit Ibu potong istirahat. Nanti setelah itu kan di jam Ibu yang ketiga kalian Ibu nggak ini lagi, nggak ngajar lagi, gitu ya.
biar nggak kepotong, soalnya kalau kepotong malah nggak enak nanti. Oke, diizinin nggak nih yang lain? Izin, Bu. Ya, Bu. Oke, ya. Tuntas, Bu. Kita ke sifat dulu, coba nak Fadil. Boleh lanjut ke sifat dulu, ininya nanti biar temennya coba. Ibu, saya boleh nanya dulu nggak Bu sebelum sifat? Ya, silakan. Apa? Buat tadi kan caranya itu kan ada 2 ya Bu, tapi kita cuma pelajarin 1 doang, adjoin. Itu tuh apakah ada alasan tertentu selain mungkin lebih gampang si adjoin dibanding yang 1? Oke, gimana Fadil pengalamannya? Silakan di-sharing. Gue aja kemarin pas mau masukin materi aja masih bingung sih gitu. Dan juga kata Bu Anggi katanya makanya itu yang seharus aja. Karena yang pakai yang ajoin gitu. Makanya ajoin. Karena yang sebelumnya itu emang ribet banget dan langkahnya itu bukan langkah pasti. Jadi itu langkah sesuka kita, yang penting hasilnya ntar kayak gini gitu. Seperti itu. Jadi emang Ibu sekedar sharing ya nak. Itu judulnya transformasi baris elementer. Itu nanti ketika kalian ambil matematika, cara mencari inverse-nya itu pakai itu. Kalau Ibu sebutannya dulu operasi baris elementer OBE gitu. Jadi kalian itu nggak pakai cara seperti ini, nah nggak kayak tadi. Kalau tadi kan ini kita pasti ya pakai adjoin, cari determinan, terus cari kofaktor. Kalau nanti kalian itu misal ada matriks seperti ini, kalian rubah gimana caranya biar hasil akhirnya itu adalah matriks identitas. Nih kan bentuknya gini kan ya, 001. Ini identitas untuk 3 kali 3. Nah ini prosesnya panjang. Jadi kenapa biar bisa jadi kayak gini? Karena kan inverse-nya bukan inverse. Inverse itu kan hasil operasinya matriks original dikali dengan matriks inverse-nya kan akan jadi identitas. Tadi gitu kan ya? Nah, jadi dari bentuk original ini kalian giring biar jadi identitas gitu. Nah, ini prosesnya panjang. Kalian fokus dulu ke baris pertama. Ini baris pertama diapain biar bentuknya jadi 1 0 0, 2-nya jadi 0 kan? Berarti apain? Dikurang 2 gitu kan. Nah, itu satu-satu, nah, itu banyak banget. Jadi, untuk tahap SMA itu kalian belum sampai ke sini. Gitu. Jadi kalian masih pakai yang minor cofactor adjoin itu. Kalau seandainya tahap ke sini nih, nanti kalau seandainya kalian udah next level, udah mau masuk matematika, nanti akan pakainya ini. Gitu. Ibu nggak mau nambah beban kalian aja. Ini nanti tambah pusing ngelihat kayak gitu. Ngelihat kayak gituan makin nggak ngerti. Gitu. Tapi makasih Naswa udah diingatkan ya, ditanya. Gitu. Oke. Paham Naswa? Udah menjawab belum? Sudah Bu, terima kasih. Iya. Jadi memang ada poin-poin itulah gunanya guru nak. Nggak semua materi matematika itu kita sampaikan, bukan berarti kita pelit ilmu, enggak. Karena kita tahu memilah mana yang bisa dijelaskan dengan baik kepada kalian dan bisa diterima dengan baik kepada kalian. Nggak semua metode disampaikan. Gitu. Ya, oke. Sifatnya silakan. Di sini sifat-sifat inverse matrix. Misal, A inverse merupakan inverse matrix A NXN. Dan B merupakan inverse matrix B NXN. Dan C inverse merupakan inverse matrix C NXN. Dan I merupakan matriks identitas. Nah, sifat yang pertama, A dikali A inverse sama dengan I atau A inverse kali A sama dengan I. Yang kedua, A kali B baru diinverskan sama dengan B inverse kali A inverse. Nah, di sifat yang kedua ini, hasilnya harus dibalik dulu urutannya. Kalau A kali B tidak sama dengan B kali A, karena bukan komutatif, jadi hasilnya akan beda. Sama yang kayak A kali B kali C baru diinverskan sama dengan C inverse kali B inverse kali A inverse.
Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sifat-sifat? Paham? Bu, itu Iya, silakan. kalau di internet tuh ada ya, Bu, misalnya inverse dari A inverse itu kemudian jadi matriks A yang semula ya, Bu, kayak gitu ya, Bu. Iya, betul. Ada juga seperti itu, Nak. Coba. Nah, ini tadi kata Farhan apa, Nak? A inverse dikali dengan... Kemudian diinversekan lagi, Bu. Betul. Akan balik ke originalnya. Gitu ya. Jadi kalau iseng aja kamu misal nanti ngecek A udah dapet nih A inverse-nya berapa, terus kamu inversin lagi. Nah, nanti akan balik ke bentuk matriks utama. Gitu. Nah, ini yang tadi sudah disinggung di awal, A dikali A inverse, matriks originalnya dikali dengan inverse-nya akan berubah jadi identitas. Nah, ini juga berlaku kalau ini khusus ya, Nak, dia bisa komutatif. Gitu. Tapi secara keseluruhan matriks itu tidak komutatif. Ya. Jadi ketika matriks A dikali dengan matriks B itu akan berbeda hasilnya dengan ketika matriks B dikali dengan A. Ya, ini nggak sama. Gitu. Kalian boleh ngecek. Hasilnya berbeda. Nah, di sini makanya berlaku nih yang sifat kedua. Ketika A dikali B, dikali dulu nih, Nak, matriks A, dikali dulu matriks B, lalu setelah itu hasil kalinya kalian baru inverse kan, nilainya akan sama dengan ketika kalian cari B-nya diinversin sendiri, lalu A-nya diinversin sendiri, baru mereka dikalikan. Nah, itu hasilnya akan sama dengan yang bentuk seperti awalnya. Gitu. Tapi letaknya berubah. Tadi duluan A, B. Sekarang ini letaknya berubah jadi B, A. Gitu. Ya. Nah, sama berlaku kalau untuk 3 matriks. A, B, C dikalikan lalu diinverskan, maka akan bernilai sama dengan C diinverskan, dikali dengan B diinverskan, lalu dikali A diinverskan. Jadi letaknya ditukar. Gitu. Ya. Oke. Sampai sini nggak ada pertanyaan? Kalau diem, paham ya? Oke. Allah paham, Bu. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya itu rumus matriks 2x2 sama 3x3 itu sama, yaitu 1 per determinan matriks. Cuma yang membedakan itu cara mencari adjoint dan determinannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali ke tadi kesimpulan, Nak. Nah, di sini tadi sudah disebutkan oleh kelompok 4 bahwa kesimpulannya rumus matriks 2x2 dan 3x3 itu sama, yaitu tadi apa? 1 per determinan dikali apa? Adjoint. Adjoint, betul. Atau kalau seandainya ini ADJ ya, ini sama rumusnya, Nak, untuk 2x2 dan 3x3. Cuma yang membedakan, determinan 2x2 lebih gampang, gitu kan? Determinan 3x3 pakai sarus atau minor kofaktor. Nah, adjoint-nya juga 2x2 lebih gampang. Tapi adjoint-nya 3x3 pakai minor kofaktor. Gitu. Jadi, proses 3x3 itu lebih panjang. Itu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Paham? Kalau Ibu kasih latihan soal, berarti bisa? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah. Oke. Sebenarnya gini, Ibu bilang, nah, ini masih ada sekitar 5 menitan lagi. Ibu sambil lihat jam terus. Nah, ini sebenarnya untuk matriks itu, Ibu udah pernah bilang sama kalian kan ya, matriks itu adalah materi matematika di SMA paling gampang. Paling gampang. Gitu. Karena kenapa? Di sini sebenarnya
mengasah lagi kemampuan kalian untuk ngitung-ngitung plus min itu. Itu pelajaran SD sebenarnya, ya kan? Ada perkalian, ada penjumlahan, ketika positif ketemu negatif gimana dan sebagainya. Di sini adalah mengukur ketelitian kalian. Tapi bedanya apa, Bu, sama yang zaman SD yang plus cuma operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian itu? Bedanya di sini dikotak-kotakin. Gitu. Bentuknya jadiin matriks, tapi operasinya sama. Nambahinnya sama, nguranginnya sama. Nah, di sini ada tambahan yaitu determinan sama inverse. Tapi cara ngitungnya pun sama sebenarnya, tinggal dikali-kali aja, tinggal dikurang-kurang aja gitu kan? Ya enggak? Jadi sebenarnya ini gampang, Nak. Cuma memang kelihatannya aja rada rumit karena kalian baru pertama ngelihat bentuk matriks. Nanti kalau seandainya kalian mengerjakan soal SBM atau sebagainya ketemu soal matriks itu udah alhamdulillah. Gitu. Ini udah paling gampang karena yang lain-lain nanti akan keluar integral, turunan, terus limit dan seterusnya. Kalau ini paling gampang gitu ya. Jadi apa namanya? Lakukan yang terbaik dan ketelitian kalian di sini diperhitungkan. Nggak usah buru-buru untuk matriks. Karena prosesnya lumayan panjang, salah sedikit, salah di determinan aja kalian akan salah semuanya. Gitu. Jadi pelan-pelan aja untuk pengerjaan soal matriks. Itu pesan Ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum ditutup sama kelompok 4? Bu, untuk yang latihan soal yang ada di PPT ini diapain? Oh, yang tadi ya, yang belum sempat kebahas ya? Iya, ada beberapa. Gak apa-apa, karena waktunya kan kita tadi karena kepotong sama Pak Ponco, Ibu juga kasihan kalian mau istirahat kan, jadinya nggak apa-apa Nak, nanti ini mau gimana kalian? Ibu tanya pendapat kalian. Nggak perlu dibahas sekarang atau di pertemuan selanjutnya masih mau dibahas satu soal ini atau gimana? Kalau Yang sebenarnya lain? sih nggak perlu, Bu. Nggak perlu, oke. Berarti udah paham. Kalau yang lain, yang kelompok lain, coba Ibu tanyanya sama kelompok lain. Karena kalian kan yang nerima materi. Perlu dibahas satu apa enggak? Nggak usah, Bu. Nggak usah, Bu. Nggak usah, berarti udah ngerti ya? Iya, Bu. Oke, siap. Ya udah, sip. Berarti boleh ditutup kelompok 4? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita give applause dulu kepada kelompok 4. Terima kasih banyak sudah memberikan materi dengan sangat baik. Oke. Masih ada 22 menit lagi ya. Kita sekarang aktifkan kameranya dulu semuanya. Kita foto bersama. Oh, sekalian Ibu sambil ngecek absen ya. Ada yang mau bantu Ibu print screen? Saya boleh, Bu. Siapa itu saya? Rifki, Bu. Oh iya, boleh. Silakan, Nak. Boleh sambil di print screen, Ibu sambil absen ya. Benodi, hadir nggak? Masih nggak ada? Masih nggak ada, Bu, di participants. Oke. Muhammad Ramdhani? Hadir, Bu, hadir. Oke, kenapa terlambat? Sinyal, Bu, sinyal. Anak sekarang tuh alasannya udah Bu, sinyal aja lah Bu, gitu. Padahal laptop saya nge-lag lah Bu alasannya. Padahal baru bangun ya. Baru bangun nggak? Enggak, Bu, udah dari tadi. Oke. Rizky Ramdhani, ada nggak? Ada, Bu. Kemana? Tadi. Rizky? Iya, Bu. Iya, kamu kemana? Baru bangun? Enggak, dari tadi saya udah join. Oh, terus kenapa tadi nggak ada kayaknya di partisipan? Keluar, Bu. Jaringan, koneksi? Iya. Oke. Sip. Udah di print screen, Nak? Sudah, Bu. Oke, terima kasih banyak. Ya, kita tutup dengan doa dulu ya.
sebelum kalian istirahat, semoga apa yang disampaikan oleh kelompok 4 dan disampaikan oleh Ibu bisa bermanfaat dan diterima dengan baik oleh kalian. Amin. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, selamat istirahat. Ibu mau sedikit komentar nih, Yantri, kamu kenapa pilih background di genteng gitu, nak? Ya, Bu, maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ibu malah fokus ke Yantri nih. Oke, ya. Selamat istirahat, selamat sarapan yang belum makan ya. Oke, terima kasih atas waktunya anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama.